and we will have to cope, of course, with the big demands of girls and boys wanting to play football. Akibat curang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, rumor besar Presiden FIFA ancam bekukan Federasi IFA Irak usai menang 1-0 lawan timnas Indonesia. Kabar menggemparkan kembali mengguncang dunia sepak bola internasional. Setelah laga panas antara timnas Irak melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 zona Asia, muncul rumor besar yang menyebut bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, tengah mempertimbangkan sanksi keras terhadap Federasi Sepak Bola Irak, IFA. Alasan dibalik ancaman ini bukan sembarangan. Menurut sejumlah laporan dan video yang beredar luas di media sosial, terdapat dugaan kuat bahwa Irak melakukan tindakan curang dalam kemenangan tipis mereka atas Indonesia dengan skor 1-0 di Stadion Internasional King Fahd, Arab Saudi. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas dua negara Asia ini berubah menjadi kontroversi besar. Sejak menit pertama, banyak momen yang membuat publik Indonesia geram, terutama keputusan-keputusan wasit yang dinilai sangat menguntungkan Irak. Beberapa rekaman menunjukkan adanya pelanggaran keras terhadap Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk yang sama sekali tak digubris oleh pengadil lapangan. Bahkan, dalam satu momen penting di babak pertama, bola tampak sudah melewati garis gawang Irak usai tembakan Tom Haye, namun tidak diakui sebagai gol. Kemarahan publik pecah. Tagar FIFA Lihatini dan Justice for Indonesia langsung menjadi trending topik dunia beberapa jam setelah laga berakhir. Di berbagai media sosial, video-video kontroversial dari pertandingan itu diunggah jutaan kali. Banyak yang menilai bahwa wasit telah menutup mata terhadap pelanggaran jelas yang dilakukan oleh pemain Irak. Tidak sedikit pula yang menuding ada permainan kotor yang mengatur jalannya laga agar Irak keluar sebagai pemenang. Dalam 24 jam setelah pertandingan, berbagai media internasional mulai menyoroti hasil tersebut. Media Inggris, Daily Mirror Football, menulis bahwa Indonesia tampil luar biasa disiplin. Namun keputusan wasit sepanjang laga benar-benar mengundang tanda tanya besar. Sementara Fox Sports Asia dan Arabian News Football memuat laporan berjudul, Was FIFA Fairness Missing? Iraqi Victory Against Indonesia Under Investigation. Media tersebut menyoroti indikasi adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap ofisial pertandingan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan semangat fair play yang dijunjung tinggi oleh FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi orang pertama yang bereaksi keras terhadap dugaan kecurangan itu. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick mengatakan bahwa PSSI menghormati hasil pertandingan, tetapi tidak bisa menutup mata terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan membawa bukti-bukti ke FIFA dan AFC. Kami tidak menuntut kemenangan di meja hijau, kami menuntut keadilan, tegasnya. Erick mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi video, data VAR, serta laporan teknis independen yang memperlihatkan adanya pelanggaran prosedur dalam jalannya pertandingan. Bukti video yang viral semakin memperkuat kecurigaan publik. Salah satu video yang paling banyak dibagikan memperlihatkan momen di mana bola terlihat jelas mengenai tangan pemain Irak di dalam kotak penalti pada menit ke-78, namun tidak diberikan penalti oleh wasit. Bahkan, tayangan ulang melalui VAR tidak pernah ditampilkan kepada publik. Banyak yang berspekulasi bahwa sistem VAR sengaja dimatikan. Dalam video viral yang diunggah oleh akun X, Twitter, Asia Footballeaks, terlihat wasit mengangkat tangan seolah menerima instruksi dari seseorang di luar lapangan, lalu memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan VAR. Komentar netizen membanjiri unggahan tersebut. VAR mati mendadak pas bola kena tangan. Ajaib banget, tulis salah satu akun. Kalau bukan curang, lalu apa? Tambah akun lainnya. Hingga kini, video itu telah ditonton lebih dari 10 juta kali dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai forum sepak bola dunia. Tekanan terhadap IFA Irak pun mulai meningkat. Beberapa federasi di Asia dikabarkan ikut memantau kasus ini karena dianggap berpotensi mencoreng kredibilitas turnamen kualifikasi Piala Dunia. Media Jerman Kicker melaporkan bahwa Gianni Infantino secara pribadi telah meminta laporan resmi dari AFC dan IFA mengenai jalannya pertandingan tersebut. Presiden FIFA ingin memastikan tidak ada manipulasi hasil atau intervensi dari luar lapangan. Jika terbukti, sanksinya bisa sangat berat, termasuk pembekuan federasi, tulis media tersebut.
Tim investigasi independen yang ditunjuk FIFA kabarnya telah menemukan indikasi adanya pelanggaran administratif dan teknis. Salah satunya adalah gangguan komunikasi antara ruang VAR dan wasit utama yang tidak dilaporkan sesuai prosedur. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa salah satu asisten wasit berasal dari negara yang memiliki hubungan politik dekat dengan Irak, yang seharusnya tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Beberapa laporan bahkan menuduh adanya manipulasi data statistik pertandingan, di mana catatan pelanggaran keras pemain Irak tiba-tiba hilang dari laporan resmi pasca laga. Jika hal ini terbukti, maka IFA Irak terancam menghadapi sanksi berat dari FIFA. Dalam sejarahnya, FIFA tidak pernah ragu membekukan federasi nasional yang terlibat dalam manipulasi pertandingan atau intervensi politik. Kasus Pakistan, Zimbabwe, dan Kenya menjadi contoh nyata. Sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk pembekuan sementara semua aktivitas IFA, larangan berpartisipasi dalam ajang resmi FIFA, hingga diskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, dukungan terhadap timnas Indonesia datang dari berbagai penjuru dunia. Supporter Indonesia menggelar aksi damai di depan kantor PSSI dan Kedutaan Besar Irak di Jakarta, membawa spanduk bertuliskan Fair Play for Indonesia dan FIFA Must Act Now. Aksi ini mendapat liputan luas dari media internasional. Reuters menulis bahwa supporter Indonesia menunjukkan kedewasaan luar biasa karena menuntut keadilan tanpa kerusuhan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia mengatakan, "Saya bangga dengan pemain saya. Mereka bertarung dengan hati. Tapi ketika keputusan-keputusan seperti ini terjadi, itu bukan lagi sepak bola." Ucapan Shin ini dikutip oleh banyak media Korea Selatan. Bahkan, mantan pelatih legendaris Gus Hiding turut berkomentar, menyebut bahwa Indonesia bermain jauh lebih baik dari Irak dan seharusnya mendapatkan hasil yang adil. Beberapa hari setelah pertandingan, muncul rumor bahwa Gianni Infantino telah memanggil delegasi AFC dan IFA Irak ke markas besar FIFA di Zurich. Pertemuan itu bersifat tertutup. Tetapi media Swiss melaporkan bahwa Infantino sangat tidak senang dengan laporan yang ia baca. Sumber dari dalam FIFA mengatakan bahwa Infantino mempertimbangkan opsi pembekuan sementara IFA sampai penyelidikan selesai. Jika rumor ini benar, maka Irak berpotensi dibekukan dan Indonesia bisa mendapat laga ulang atau kompensasi hasil. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Irak mengeluarkan pernyataan resmi yang berusaha menenangkan publik. "Kami tidak melakukan pelanggaran apapun. Semua keputusan diambil oleh wasit yang ditunjuk FIFA dan AFC. Kami siap bekerja sama jika ada penyelidikan," tulis mereka. Namun, publik internasional tetap skeptis. Banyak yang menilai pernyataan itu hanyalah upaya untuk menghindari hukuman yang sudah di depan mata. Akibat curang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, rumor besar Presiden FIFA ancam bekukan Federasi IFA Irak usai menang 1-0 lawan timnas Indonesia. Kabar menggemparkan kembali mengguncang dunia sepak bola internasional. Setelah laga panas antara timnas Irak melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 zona Asia, muncul rumor besar yang menyebut bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, tengah mempertimbangkan sanksi keras terhadap Federasi Sepak Bola Irak, IFA. Alasan dibalik ancaman ini bukan sembarangan. Menurut sejumlah laporan dan video yang beredar luas di media sosial, terdapat dugaan kuat bahwa Irak melakukan tindakan curang dalam kemenangan tipis mereka atas Indonesia dengan skor 1-0 di Stadion Internasional King Fahd, Arab Saudi. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas dua negara Asia ini berubah menjadi kontroversi besar. Sejak menit pertama, banyak momen yang membuat publik Indonesia geram, terutama keputusan-keputusan wasit yang dinilai sangat menguntungkan Irak. Beberapa rekaman menunjukkan adanya pelanggaran keras terhadap Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk yang sama sekali tak digubris oleh pengadil lapangan. Bahkan, dalam satu momen penting di babak pertama, bola tampak sudah melewati garis gawang Irak usai tembakan Tom Haye, namun tidak diakui sebagai gol. Kemarahan publik pecah. Tagar FIFA Lihat Ini dan Justice for Indonesia langsung menjadi trending topik dunia beberapa jam setelah laga berakhir. Di berbagai media sosial, video-video kontroversial dari pertandingan itu diunggah jutaan kali. Banyak yang menilai bahwa wasit telah menutup mata terhadap pelanggaran jelas yang dilakukan oleh pemain Irak. Tidak sedikit pula yang menuding ada permainan kotor yang mengatur jalannya laga agar Irak keluar sebagai pemenang. Dalam 24 jam setelah pertandingan, berbagai media internasional mulai menyoroti hasil tersebut. Media Inggris, Daily Mirror Football, menulis bahwa Indonesia tampil luar biasa disiplin. Namun keputusan wasit sepanjang laga benar-benar mengundang tanda tanya besar. Sementara Fox Sports Asia dan Arabian News Football memuat laporan berjudul, "Was FIFA Fairness Missing? Iraqi Victory Against Indonesia Under Investigation."
Media tersebut menyoroti indikasi adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap ofisial pertandingan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan semangat fair play yang dijunjung tinggi oleh FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi orang pertama yang bereaksi keras terhadap